Oke, teman-teman, sebelum kita mulai diskusi juga, sebelum kita ngobrol bareng-bareng di tongkrongan malam hari ini, izinkan kita sejenak untuk menundukkan kepala. Kita kirim doa untuk saudara-saudara kita yang di Aceh dan saudara-saudara kita yang di Sumatera yang saat ini sedang terdampak banjir dan kepada para korban-korban juga yang sudah mendahului kita. Semoga Allah beri perlindungan, kekuatan, dan kemudahannya. Al-Fatihah. Amin. 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 Ya Allah, Bismillah ya. Doa kita di malam hari ini menjadi salah satu doa yang akan diijabah sama Allah dan menguatkan hati-hati mereka. Oke guys, biar adem dulu suasananya. Mari kita dengarkan tilawah Kak dari Kak Ahmad. Kepada Kak Ahmad, salah satu leader kami persilahkan. Kak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suaraku kedengar jelas kan ya? Dipersilakan buat teman-teman yang mungkin standby, ada Al-Quran di dekatnya, atau mungkin bisa baca sebagaimana yang kakak-kakak share di layar ya. Malam ini insya Allah kita coba membaca dan mempelajari isi daripada Quran Surah An-Naisa ayat 19. Dipersilakan buat kakak-kakak mungkin untuk membaca dan membuka juga Al-Qur'annya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Teman-teman, di Quran Surah An-Nisa ayat 19 ini Allah mengingatkan kita semua ya, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Di mana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Kak Ahmad.
Suaranya itu bikin adem, ya Allah. Terima vibes-nya langsung adem banget nggak sih teman-teman? Semoga ayat tadi yang dibacakan oleh Kak Ahmad menjadi pengingat bahwa Allah itu menciptakan kita itu memang untuk berpasang-pasangan, untuk saling mengenal, saling melengkapi, bukan untuk saling gagal paham. Sering banget ya kita sering gagal paham. Oke, teman-teman, aku ingin memperkenalkan sedikit tentang pembicara kita. Pembicara kita ini ya kita akan dibersamai lagi oleh beliau, oleh Kak Dia Diadon atau Pak Guru. Teman-teman mungkin di sini ada yang dari rest area. Halo teman-teman rest area atau tim media, dari media. Halo, selamat datang. Dan kita akan dibersamai lagi oleh Mas Dio, yaitu adalah seorang apa namanya? Beliau adalah seorang pendakwah dan sering membahas topik-topik yang sangat relate dengan hubungan mentalitas Muslim dan komunikasi dalam Islam. Dan oh ya teman-teman, aku sedikit disclaimer, kalau pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin itu bulan lalu kita sempat melakukan pertemuan lagi dengan beliau yakni di part satu Woman and from Venus and apa namanya Men and from Mars. Itu di pertemuan yang pertama. Jadi teman-teman jika ingin melihat dan menyaksikan rangkuman atau rekaman yang kemarin itu bisa sekali dibuka di di YouTube-nya Khazanah Al-Wada itu. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang kedua tentang apa sih perbedaan komunikasi dalam laki-laki dan perempuan gitu. Gitu. Oke, saya izin menyapa dulu beliau, Mas Dio. Assalamualaikum. Apakah sudah ada di dalam ruangan? Sepertinya memang beliau beliau belum ada di dalam ruangan ya. Oke, teman-teman, karena Mas Dio juga belum bergabung. Bentar ya. Oke, teman-teman, kemarin itu kita juga membahas perbedaan di part satu itu kita sempat membahas tentang perbedaan komunikasi di laki-laki dan perempuan itu mencakupi beberapa hal. Kalau kita itu yang pertama itu bagaimana sih perasaan bahasa cinta antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana caranya kita eh, itu tidak gagal paham terus dan kemarin itu kan juga banyak sekali teman-teman yang belum untuk pertanyaan-pertanyaan itu yang belum terjawab oleh kita semua gitu. Makanya di forum yang kedua ini akan lebih dikemas lagi, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum terjawab akan terjawab saat ini. Sebelumnya nih teman-teman ada yang mau curhat-curhat belum nih? Yuk teman-teman bisa, yuk teman-teman bisa juga untuk menuliskan sesuatu. Yuk teman-teman open mic dan open cam juga yuk. Dan teman-teman juga bisa menuliskan karena ini Jovisa Talk terakhir di tahun ini, teman-teman bisa menuliskan harapan apa sih untuk tahun 2026.
Iya, Mungkin dengar benar banget kakak-kakak. Karena sebentar lagi kan ini ya, tahun 2025 kan udah mau berakhir nih. Kira-kira ada gak sih harapan-harapan yang mau dipanjatkan atau mungkin supaya cepet dapet jodoh gitu kan ya. Boleh bener banget banget. diketik-ketik di bawah atau mungkin on mic aja ya kan ini. Ya, Om Mik boleh sekali nih. Nah, Ngobrol-ngobrol. Tuh, jodoh mana jodoh? Tetap waras, amin. Sehat walafiat, umroh bareng keluarga, amin. Tetap waras ya, bener-bener. Semoga tahun depan bisa kuliah dan umroh bareng keluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Iya, nggak apa-apa Kak Maisha. Terus, mungkin ya boleh Kak. sharing-sharing kali ya, Aku Kak mau Neni tanya dulu ini. agenda yang mau jadi tempat cari jodoh itu nggak jadi ya di Jovisa ini. Hmm, untuk tempat cari jodoh, ini saya belum terlalu paham ya. Mungkin Kak Ilham, Kak Ilham. Kita panggil coba Kak Ilham. Kak Ilham. Apakah ada Kak Ilham? Ada kok Kak Ilham. Bagaimana nih Kak? Untuk Kak, mau tanya nih dari Kak Ilham ada pertanyaan nih. Dulu agenda yang mau jadi tempat cari jodoh, oh nggak jadi ya di Jovisa ini. Apakah benar Kak Ilham? Yuk, yuk, yuk. Nih, Alhamdulillah Pak Guru sudah bergabung kembali di forum. Assalamualaikum Pak Dio. Waalaikumsalam. Suaranya jelas nggak? Jelas dong. Aku jernih nggak Alhamdulillah. suaranya? Wih, Masya Allah. Kitabnya banyak banget ya. Rapi banget tuh kitab tuh, Masya Allah. Iya, Ngeri, ngeri, pajangan. ngeri, ngeri. Pajangan ini. Masya Allah. Suaranya jelas ya, teman-teman ya? Welcome, Pak Jelas, Guru. jelas. Welcome, Masya Allah. Bukan welcome. Assalamualaikum. Sorry ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Gimana kabarnya Pak? warahmatullahi. Saya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sorry aku telat masuk ya. Sebenarnya nggak telat sih. Aku dari tadi cuma baru ingat. Oh iya, belum tak nyalain ini ya. Oke. Sorry, teman-teman. Insya Allah. Oke. Mistik. Gimana kabarnya kalian semuanya sehat? Masya Allah. Hai semuanya. Ada siapa aja nih? Ada Titi, Setis, ada Nurul, ada Via, ada Rachel, ada Ani, Nirmalasari, dan teman-teman yang lainnya. Aku Ada nggak disapa Pak. Anjani. Oh, ada Mupala, Masya Allah. Ada Husnizan. Ada cowok-cowok ada nggak ya? Guys, ada Mas Ferry guys. Alhamdulillah. Hai, my boy. Ada Mas Rizky, Resta, dan semuanya. Ini Masya Allah banget Aku loh Pak. siang sakit kok malam Pak, sehat ya. Halo Masya Pak. Allah Ya banget halo, loh. Masya Allah. Pada Gimana? gabung padahal lagi pada kerja, ada yang lagi kerja tadi. Ini lagi ada Iya ya. sakit Wih, lagi. gacor sih, Masya Allah. Luar Ciri-ciri biasa penghuni Pak. surga itu emang gitu. Orientasinya tuh sesibuk apapun, pokoknya menggapai ridho Allah. Menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Gitu. Karena kayaknya kita semua mengimani dan mengamini ya statement bagus kata-kata yang keluar di tahun 2025 ini bahwasanya laki-laki dan perempuan yang tidak disibukkan dengan ilmu akan disibukkan dengan hawa nafsu. Beh, ya ampun. Uh, Nah, makanya kita senang nuntut ilmu bareng sama Zovisa di sini. Tepuk tangan dulu nggak sih? Tepuk tangan. Wih, Masya Allah. Yeay. mantap. Oke, Masya Allah. Hari ini kita mau Oke. ngapain ya? Hari ini kita mau bahas apa nih, Mbak? Mau diskusi, mau nongkrong-nongkrong aja, ngobrol-ngobrol aja santai. Kan Kita ini, lanjut ini ya, talk iya, show ya kita sebelum ya. malam baruan lah kita nongkrong-nongkrong. Udah lama nggak Asik. sih? Oh iya guys, aku, Nongkrong-nongkrong nggak tuh? aku ngucapin minta maaf sekali ya. Kodarullah Hmm? kan ini memang Jovisa Talk untuk pekan lalu, tapi memang kodarullah ada suatu hal, maka Hmm?
pertemuan pekan lalu itu diundur di pekan ini. Maaf ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sebelum kita ngobrol, diskusi bareng-bareng, itu teman-teman bisa follow Instagramnya Mas Dio, @dia_dia_don. Yang belum follow, kita follow ya, karena apa? Kita itu juga sedikit sering memberikan hadiah-hadiah kecil. Bisa buat beli kopi lah minimal. Asik. Nanti jadi Ini kopi. iya, woi. Jadi bisa minimal beli kopi lah. Nanti jadi kita bisa dengan cara apa? Teman-teman itu siapkan catatannya malam hari ini. Nanti hasil catatannya itu bisa di-up di story dengan cara juga tag juga IG kita, Instagram kita javisa.id, Nice. pemateri Insyaallah. kita dot dia terus juga Dio. Bukan Hajat dia. Al-Wadat, Solehah Story juga. Karena ya teman-teman, kita itu sering melihat, oh Masya Allah banget catatannya tuh bagus, ini bisa jadi pemenang. Tapi karena belum follow salah satu Instagramnya, masa ya nggak follow Instagramnya pemateri kita, ya nggak culture jadinya dong gitu. Jadi ya teman-teman, kita follow yuk gitu. Oke. Nice. Oke. Yuk kita mulai langsung aja ya Pak. Udah siap Pak? Kita diskusi bareng-bareng. Boleh. Teman-teman udah siap ya? Siapkan catatannya teman-teman? Udah? Yuk guys. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Aku mau tanya nih Pak. Boleh nggak sih tanya? Boleh lah. Dapat tuh. Jadi gini Pak. Mana ya? Bentar. Oke. Di pertemuan yang lalu kita itu kan juga pernah sempat membahas tentang komunikasi dalam perbedaan komunikasi untuk laki-laki dan perempuan ya Pak. Nah, aku izin bertanya nih Pak. Kadang kan sering banget ya ada ucapan wanita itu berasal dari tulang rusuk laki-laki. Yeah. Apa yang dimaksud dari hal tersebut? Atau apakah berpengaruh pada cara komunikasi kedua gender ini, Pak? Asik. Ini kita bahasnya dari buku Mas Venus atau dari hadis atau dari Quran ini? Dari Venus dan Mars dulu aja lah, Pak. Tapi pertanyaannya Quran banget itu, Mbak. Gimana? Itu. Iya nggak sih? Buat kaget nggak sih? Apa nih? Ada yang share screen. Mbak Via share screen kayaknya. Oh iya, emang share screen ya. Oh ininya ya. Ya intinya pertanyaannya gitu. Ya. Wih, canggih ya masalah ya. Ya Bismillah tak jawab ya. Ini suaraku ganggu nggak teman-teman? Tis, ini ganggu nggak? Itu backsoundnya kelihatannya kurang keras deh Pak. Oh ya siap. Segini. Ya gimana guys? Backsoundnya mengganggu nggak? Mengganggu. Nanti kita. Segitu aja. Oke, aman Pak. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama teman-teman sekalian, makasih ya udah mau gabung di sini karena ini hari Ahad malam, dimana waktu biasa dipakai untuk beristirahat untuk memulai hari esok yang lebih gemilang, apalagi besok Senin ya, kuliah, habis itu kerja, habis itu rutinitas kalian lah macam-macam, masya Allah. Aku ucapkan makasih ya. Aku punya pantun deh buat kalian. Aura kasih suka jalan-jalan. Ulangi ya, aura kasih suka jalan-jalan. Cakep. Jalan-jalan diposting di Instagram. Yuhuy. Terima kasih ya sudah berkumpul lagi kawan. Cakep. Semoga kita mendapat kebaikan beraneka ragam. Pantun aura kasih ya dong. Supaya tetap up to date ya. Karena hari ini
banyak sekali kasus-kasus yang tidak mengenakan yang membuat kita itu married semakin scary ya. Ya, merit yang scary itu adalah merit yang tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan pengetahuan, tidak didasari dengan sakofah, dan tidak didasari oleh keimanan. Catat itu. Itu akan menjadikan merit yang sangat scary. Tapi kalau merit yang didasari dengan keimanan, pengetahuan, ilmu di dalamnya akan menjadi merit yang sangat happiness. Dan semoga merit-merit itu nanti bisa kalian dapatkan semuanya dalam urusan happinessnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dan aku juga doakan kalian semoga ya Allah ampunilah Bilqis. Ya Allah lindungi Bilqis. Lucu banget lagi tuh. Sampai lupa aku ininya pertanyaannya. Aku izin jawab ya. Jadi pertanyaan tadi itu pertanyaan yang Quran banget. Kalau kita mau bahas lewat Quran itu nanti akan lebih detail. Tapi kalau kita bahas lewat buku Mars Venus, jawabannya seperti ini. Antara laki-laki dan perempuan itu tidak diciptakan seberangan. Enggak, kayak mereka tuh tidak diciptakan untuk berbenturan tuh enggak. Di antara laki-laki dan perempuan tuh diciptakan dari dunia yang sama, cuma berbeda berbeda kependudukan. Ibaratnya itu kayak yang satu di Sunda, yang satu di Jawa gitu. Kira-kira seperti itu. Itu adalah perumpamaan dari Mars Venus. Sehingga yang diajarkan dari Mars Venus adalah supaya kita itu tuh bisa selaras dalam perbuatan, perilaku, habis itu perkataan. Kita tuh harus sama-sama mengerti bahasa planet yang satu dengan planet yang lain. Kalau yang laki-laki itu dari Mars, kalau yang perempuan itu dari Venus, seperti itu. Jadi memang jawabannya tidak terlalu memuaskan sih ya kalau kita pakai jawaban dari Mars Venus, karena memang rujukannya bukan ke Al-Quran sih ya. Tapi kalau kita Tambahin mau juga pakai lah Pak dari Al-Quran Pak. Biar ya, semakin pakai nada bacanya. Oh ya, kalau dari Quran itu tuh penjelasan tentang laki-laki dari tulang apa tadi? tulang rusuk laki-laki ya. Rusuk, dan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu alhamdulillah sih ya, Allah tuh maha baik ya, memproyeksikan antara manusia tuh dari tulang-tulang yang tulang itu tuh kayak tulang yang penting itu dalam kehidupan kita. Aku nggak ngebayang kalau Allah tuh mau umpamakan laki-laki perempuan tuh kayak tulangnya tulang ceker guys. Gini nanti dia guys. Jadi kurang ya. Jatuhnya bukan buat berpasangan tapi buat topping sebelah teman-teman. Dan Masya Allah ya. Meskipun beberapa ceker sekarang nggak gini ya. Beberapa ceker sekarang metanya tuh gini guys. Masya Allah. Luar biasa. Tapi perumpamannya Allah itu tuh dengan tulang rusuk. Kenapa sih kok tulang rusuk? Aku sih pernah dapat quotes yang bagus. Dan ini tuh makna yang sebenarnya nggak Quran. Enggak. Maksudnya ini bukan berasal dari Quran. Tapi ini serapan dari Quran. Kalimatnya tuh bagus gini. Apa sih makna antara laki-laki dari tulang yang settle dan perempuan tuh dari tulang yang bengkok? Kalau kata ibuku, yang pertama, katanya sebagai laki-laki, kamu tuh harus pandai merawat perempuan. Karena perempuan itu tuh kalau dibengkokkan atau mungkin diluruskan, kan tulangnya bengkok tuh, diluruskan dengan cara yang kemudian terlalu kuat, dia akan patah. Tapi kalau dia tidak diluruskan, dia akan selamanya dengan kebengkokannya. Yang tiba-tiba pengat-pengut, mood swing, terus ditanya mau makan apa, jawabnya terserah, seperti itu. Dan masih better sih kalau seperti itu. Tapi kalau sampai ke mood swingnya itu keimanan ya, kayaknya nggak mood deh untuk beriman gitu. Kayak waduh gimana ya ini ya. kayaknya too much gak sih gitu. Kayaknya hari ini nggak mood deh untuk berbakti kepada suami gitu. Atau hari ini kayak nggak mood deh untuk sopan sama suami. Kayaknya manggil suami nggak usah manggil abi deh, manggilnya kayak coy sini coy. Waduh, akrab banget tuh gitu kan, kayak manggil tukang somai jatuhnya. Itu jatuhnya jadi kurang. Nah makanya peran penting laki-laki itu terhadap perempuan adalah untuk meluruskannya tadi sih kalau setauku. Tapi itu berkata ibuku. Kalau kata quotes yang bagus tuh katanya gini, tulang rusuk itu tuh dekat dengan hati. Bener gak? Tulang rusuk itu tuh adalah alat yang digunakan untuk bagaimana melindungi organ-organ yang sangat penting. Yang aku tangkap
daripada makna tulang rusuk itu adalah memang di antara kita berdua itu diciptakan dengan tulang yang berbeda. Yang satu lebih kuat, yang satu lebih rawan. Dengan kuatnya kita itu tuh menjadikan kita tuh tahu bahwasanya pengayom yang paling utama dalam urusan rumah tangga tuh ya kita sebagai laki-laki. Nah, perempuan itu bukan menjadi pengayom utamanya, bukan menjadi kowam utamanya. Pengayom tuh maksud tuh kowam ya. Perempuan tuh menjadi makmum di dalamnya. Yang dia itu tuh menjaga organ-organ vital di dalam jantung, di dalam badan kita kayak hati, liver segala macam. Maka jangan terlalu banyak dilakukan pressing. Kalian tahu pressing ya, kayak ditekan lah, dimarah-marah, habis itu di kasar-kasar. Karena dengan tulang yang rusak itu nanti akan merusak organ-organ yang ada di dalamnya juga. Wallahu alam, dan aku sepakat dengan kalimat itu. Jadi kayak bagus juga ya, kita tuh kayak diciptakan untuk saling jaga. Yang satu tuh menjaga, yang satu dijaga. Asik. Yang satu tuh dicintai, yang satu mencintai. Yang satu menjaga, yang satu bener ya tadi menjaga. Gitu-gitu. Dan apalagi? Kayaknya sepengetahuan itu cuma itu doang sih. Dan nanti kalau ada yang lebih komplit dan komprehensif nanti kalian spill ke aku ya teman-teman ya. Tapi intinya gitu sih teman-teman. Oh gitu ya. Oh ya Mas, ini ya. Mhm. Kita ini kan para perempuan ahli sejarah. Sering banget kan perempuan itu disebut ahli sejarah karena itu cenderung sering banget mengingat kejadian masa lalu. Bener nggak sih guys di sini? Ahli sejarah siapa nih yang sering mungkit-mungkit masa lalu? Sementara ya Pak Guru ya, sementara Mhm. laki-laki itu lebih fokus ke yang sekarang. Itu tuh Mhm. wajar nggak sih? Dan kenapa bisa seperti itu? Atau cuma stereotip aja gitu? Gimana tuh? Gimana ya jawabannya ya? Aku takut salah jawab ya. Kenapa tuh? Harus dijawab banget ya teman-teman ya. Ya dari pandangannya Pak Guru aja sih. Tuh biar nggak bener sih buat pembelajaran soalnya biar nggak salah lagi. Gimana cara jawabnya ya? Menurut kalian bener ya? Menurutku itu subjektif sih, nggak bisa dipikul rata. Kenapa tuh Mbak Nana? Karena setiap personal itu ini Kak, kalau di sains itu kan punya mesin cempalon ya. Jadi ada beberapa otak yang menyusun organ-organ pengingat gitu. Jadi itu pertanyaannya subjektif gitu. Maksudnya bukan objektif yang bisa disamaratakan antara orang satu dengan orang lainnya. Terlalu Nah, subjektif. bisa juga sih. Kalau aku sih tipe orang kalau udah ya udah. Tapi beda dengan kakakku. Kakakku tuh kejadian 1 bulan yang kemarin masih lagi diungkit. 2 bulan yang lalu masih diungkit. Kalau aku mah udah ya udah selesai gitu. Tapi kalau aku sukanya sering tak ungkit terus udah kesel. Kayak udah aja. Nah itu kalau Berarti itu kata masalahmu itu. Itu masalahmu berarti. orientasinya itu. Tapi nih ya dari Mbak Anjani juga nih yang ahli di sejarah ceweknya itu ingat tanggal spesial, cowoknya sering lupa. Sering sih, bener nggak sih? Itu beda konteks Kak, itu beda konteks pembahasan. Tadi kan yang pertama soal ini ya ingatan masa lalu. Lah kalau misalkan tanggal ini itu beda konteks lagi tuh mah. Gimana sih? Sering ingat juga kesalahannya dia tuh apa jadi mungkin. Gimana nih kalau dari Pak Dio, dari pandangannya Pak Dio? Just sepakat. Ya, bagus. Sepakat sama aku kan? Nah, tahu ya perlu diperdebatkan atau enggak? Aku rasa sih nggak perlu diperdebatkan ya, karena kayak menurutku mau siapa yang inget itu fluktuatif banget sih. Aku punya teman yang suka inget banget tentang hal-hal kecil, hal detail. Aku punya juga teman yang laki-laki, yang perempuan juga, blow on. Blow on-nya tuh gimana Dia Pak? nggak gampang inget, terus dia tuh kayak gampang pelupa. Kalau arah pertanyaannya tuh ke sana, kayaknya nggak semuanya ini ya, nggak semuanya itu tuh sama sih ya. Beda-beda person tuh beda-beda daya ingat dan daya lupa. Iya nggak teman-teman? Cuma yang paling penting menurutku tuh bukan tentang perempuan tuh gampang
perempuan tuh pengingat segalanya dan laki-laki itu tuh bukan pengingat segalanya. Enggak sih. Kayak menurutku kayaknya hampir setiap kita tuh didesain supaya tidak lupa. Even kita lupa pun nanti kita sih sama Allah tuh diingatkan di akhirat. Aku ulangi lagi ya, ini serius nih aku jawabnya nih. Jadi teman-teman sekalian, manusia tuh nggak diciptakan untuk lupa. Serius, hampir setiap manusia nggak diciptakan untuk lupa. Kita tuh, kalau bahasa sainsnya itu apa ya, aku lupa. Beberapa ingatan yang sudah lama nggak ke callback itu biasanya tuh sama otak tuh emang ya udah disimpan di tempat yang rapi aja. Analogi sederhana gitu. Ketika nanti ada suatu pemicu, entah itu lewat sebuah peristiwa, perkataan, habis itu kayak wangi, segala macam hal lah yang bisa meng-callback ingatan itu dari mulai segala macam perinderaan, peraba, perasa, penciuman, pendengaran, itu nanti akan nge-reveal dan membalikkan memori-memori yang sudah pernah ada. Itulah manusia. Nah, poin pentingnya itu tuh bukan tentang laki-laki, perempuan, kok mending laki-laki ya atau mending perempuannya. Enggak deh. Mau seingat apapun masalah itu, kayaknya better. Gimana ya? Aku jadi bingung bahasnya. Intinya gini teman-teman ya. Aku tuh kayak menurutku ya nggak penting-penting amat gitu loh, kayak siapa yang lebih ingat atau siapa yang lebih lupa, nggak. Yang penting tuh intinya gini, terus kalau kamu ingat terus kenapa gitu, kamu bakal marah-marah, kamu bakal membuat prahara dalam rumah tangga. Aneh banget gak sih ketemu perempuan atau laki-laki yang kayak gitu itu, kayak aku dulu pernah kesini gitu. Sama siapa? Sama teman-temanku. Dulu waktu aku masih jahiliyah, aku juga pernah kesini sama mantanku. Terus tiba-tiba dia marah kayak, apa? Berarti maksudmu gini? Apa sih? Chill, bro. Santai. Iya. Santai. Aku tuh cuma cerita. Bukan berarti membandingkan kamu lebih baik daripada atau lebih buruk daripada. Enggak. Chill. Tuh. Yang udah-udah amben-amben kursi-kursi, bian-bian saiki-saiki. Asik. Nah itu dia. Itu sih, gitu aja ya teman-teman. Ini kita hari ini Q&A tok atau gimana ini? Kita sering-sering aja. Yes, oke. Kan Kalau nongkrong. sharing-sharing, aku kayaknya pengen membahas suatu hal deh, yang kayaknya ini jauh lebih nanti kepake buat teman-teman yang lain. Gimana teman-teman? Mau nggak? Gimana, guys? Ya, Kak, Kalian boleh, mau Kak. nih? Guru. Daripada Boleh ya? pertanyaan ke subjek Pak Mupala. Ayo Kak, sharing-sharing aja Kak, bahas Kak. Kadang tuh salah jawab pertanyaan di area yang subjektif itu nanti akan menjadikan sebuah pertengkaran. Dan aku tuh nggak pengen gitu. Kayak maksudku adalah keunikan masing-masing tuh dibiarkan tetap ada aja. Kita tuh fokus kepada responnya aja. Karena kita nggak bisa kok mendesain pasangan tuh sempurna. Kayak nggak pernah ngomong terserah. Kita mendesain pasangan itu sempurna, nggak tersinggung ketika kita ngomongin mantan tuh ya nggak bisa, guys. Nggak bisa. Itu pasti secara naluri, secara apa adanya pasti akan terjadi. Makanya daripada kita bersibuk-sibuk mendesain pasangan yang sempurna, kenapa kok nggak kita belajar untuk menutupi kekurangan aja dan saling mensempurnakan dalam kekurangan? Gimana? Cocok nggak menurut kalian? Asik. Cocok Kak, cocok. Cocok ya? Cocok dah. Bahas Bener, itu kayak dah kalian- dari Iya, subjektifnya kayak- Mbak Mupala. Jen, kamu nggak Itu yang bisa bikin Jen pertanyaan pasti ngedesain. cewek ya? Itu yang bikin pertanyaan pasti cewek ya? Cewek. Soalnya receh Bacot banget langsung. itu. Lagi galau itu, goalsnya segitu-gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi Bismillah kita mulai ya. Kita bareng-bareng baca basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pengen ngajak kalian belajar tentang suatu hal. Dalam buku Mars dan Venus ini ada pembahasan menarik tentang bagaimana ngerespon situasi yang terjadi hari ini. Sepakat nggak hari ini banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan dan seliweran di FYP kita, di sosial media kita, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram. Ketika kita mau pelarian di luar itu, masuk ke short pun juga ternyata short itu banyak banget hal-hal yang dibahas tentang perselingkuhan. Ya nggak teman-teman? Nah, promo 12 Juli. Nah, iya, satu-satunya tren yang aku happy itu adalah Ayu Ting Ting doain Bilqis. Karena menurutku kayak alhamdulillah ya, di antara banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan kok ada tren itu ya.
terus ada tren baru kayak cobalah ini diapain dulu ininya gitu, terus adalah pokoknya gitu. Itu kayak jujur itu aku seneng sih dapat tren yang kayak gitu tuh ketimbang kita ngebahas suatu hal yang kayak duh selingkuh lagi lah gitu. Ngerti ya? Nah, aku tuh cari-cari, ternyata di buku Mars Venus itu tuh ada pembahasan tentang bagaimana perselingkuhan itu bisa bermula. Dan aku rasa pembahasan ini menarik kalau kita floorkan dalam kelas Jovisa pada malam hari ini. Setuju nggak? Kalau setuju, ketik 7 teman-teman. Setuju? Oke. Musikku masih nyala nggak ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Kita akan mulai. Bismillah. Bareng-bareng sekali lagi 1, 2, 3 kita mulai dengan basmalah yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya pertanyaannya tadi bagus tahu, tapi aku nggak bisa ngejawab karena aku takut nanti salah jawaban dirujak sama netizen. Rata-rata di sini perempuan. Matilah saya. Saya masih pengen umur panjang. Karya dakwah saya masih pengen long last time. Daripada saya dibenci dan saya di cancel oleh para ukhti-ukhti as-soleha ini, mending saya diam dan menyetujui apa yang tadi menjadi pertanyaan. Good, bagus, mantap, jos, masya Allah. Nah, pertanyaan udah selesai. Aku pengen ngajak kalian membahas satu hal yang ini penting banget untuk nanti kita jadikan bahan pembelajaran dalam rumah tangga. Apakah itu? Guys sekalian, di buku Mars Venus itu ada pembahasan bagus tentang bagaimana awal mula terjadinya perselingkuhan. Kita nanti akan membahas 2 hal. Yang pertama, tentang bahasa ininya tuh, bahasa bukunya itu tuh. Bahasa bukunya itu tuh namanya adalah nih, Emotional Bank Account alias tabungan emosi. Catat dulu teman-teman. Kita akan membahas itu yang pertama. Udah dicatat? Kita mulai? Oke, bismillah, kita pelajari. Teman-teman sekalian, ada kalimat bagus dalam buku Mars Venus ini menjelaskan tentang sebenarnya perselingkuhan itu terjadi bukan sebab mencari tubuh baru, enggak, tapi mendapatkan perhatian baru. Dan aku kayak langsung, wah, gokil nih gitu. Perselingkuhan itu terjadi bukan sebab yang laki-laki atau perempuan tuh pengen tubuh baru, bukan. Tapi dia pengen perhatian yang baru. Karena bisa jadi di orang sebelumnya atau di pasangannya sebelumnya dia tidak mendapatkan perhatian itu. Maka tadi ada pertanyaan dari Mbak Neni yang arahnya itu hampir sama. Yang paling fatal dalam urusan rumah tangga itu adalah ketika kita ngerasa trust isu sama pasangan. Kayak ternyata tuh fatal tahu, kita itu punya pikiran ke pasangan kayak ini ada masalah nih. Titik pertama kali sebuah benih perselingkuhan itu terjadi adalah ketika kita itu ngerasa punya masalah dan kita itu gak mau cerita ke pasangan. Itu masalah besar ternyata. Kayak ada masalah nih, kayak misal ya, sesederhana gini, tumbler tukumu itu ketinggalan di KRL. Dan itu tuh sebenarnya masalah, meskipun masalah yang cimit ya, tapi dalam respon hatimu, kamu tuh gak mau cerita sama pasanganmu. Itu bisa jadi masalah besar dan itu bisa menjadi benih perselingkuhan. Dalihnya banyak. Bisa jadi dengan alasannya ya, kenapa gak mau cerita ya, paling dia juga gak paham. Aduh, itu fatal. Paling dia juga responnya ngangengong. Itu fatal teman. Jadi please ya, kalau kalian ada benih-benih perasaan seperti itu ke pasangan, itu dihilangkan. Karena itu gak baik dalam keberlangsungan rumah tangga. Ngerti ya? Sampai sini paham ya? Aku membahasakannya dengan sangat sederhana sih, semoga kalian bisa memahami. Karena kalau di Mars Venus itu tuh kayak ribet banget. Sederhananya gini,
kok timbul perasaan kamu tuh nggak pengen cerita ke pasangan, itu masalah yang besar. Oke? Paham? Kalau paham manduk-manduk? Oke. Misal aku punya istri dan aku tuh balik dari kantor, sebenarnya aku punya masalah, dan masalahku itu tuh ya bisa aja diceritain ke istri, tapi sampai di depan istri tuh kayak nggak usah ceritalah, paling dia juga nggak ngerti. Itu masalah besar dan itu benih perselingkuhan. Oke. Ngerti ya. Nah, kita akan bahas secara detail kenapa kok bisa gitu. Jadi gini teman-teman, kita masuk ke catatan pertama kalian. Ada yang namanya emotional bank account. Diulangi bareng-bareng teman-teman. Apa? Emotional bank account. Wow. Artinya apa? Tabungan emosional. Di dalam buku ini dijelaskan, hai guys, ternyata setiap hubungan itu punya saldo tahu. Saldonya bukan uang, tapi perasaan. Oke? Didengar itu sama dengan nambah saldo. Dihargai sama dengan nambah saldo. Diremehkan itu ngurangi saldo. Dianggap lebay, itu ngurangi saldo. Pujian, kamu cantik banget sih, sumpah. Meskipun hijabmu kayak kulit dimsum, tapi bagiku kamu sudah membuatku kesamsam. Itu nambah saldo. Tapi ketika perempuan kok dia itu spending time untuk pengen dipuji sama pasangannya, gimana bagus gak jilbabku? Respon pasangannya kayak alay. Itu ngurangi saldo. Paham ya? Paham. Didengar nambah saldo, dihargai nambah saldo. Apalagi kira-kira yang menambah saldo teman-teman? Ayo ketik. Apalagi yang nambah saldo? Dikasih uang belanja. Betul. Itu nambah saldo ke perempuan, ngurang saldo di laki-laki. Menyala. Apalagi? Dianya peka, dipuji Bahasa masakannya, belak. dihargai, betul. Dicek out Oke. Shopee. Dicekotin Shopee-nya. Ngurangi saldo secara nyata ya, tapi di hati nambah saldo. Masya Allah. Oke. Apalagi? Dimasakin nambah saldo. Apalagi? Dengerin curhatannya. Kan udah tadi didengerin nambah saldo. Iya nih. Apalagi? Dihormati. Nah, tambahin saldo LTM-nya jelas ya. Nggak patriarki ya, itu nambah saldo. Apa-apa aja yang kurang saldo, dianggap sepele, dibanding-bandingkan, diremehkan, apalagi ya? Dicela, dihina, dibully, itu kurang saldo teman-teman. Diabaikan. Nah, udah mulai ngerti ya, udah mulai ngerti ya. Itulah tentang emotional bank account. Oke? Nah, banyak orang tuh yang nggak tahu tentang ini, bahwasanya saldo itu bisa nambah, bisa ngurang. Dan banyak akhirnya hubungan rumah tangga itu tuh kayak mereka masih tinggal serumah, tapi saldonya itu tuh terkuras habis. Bahkan mungkin di rekeningnya tuh udah nggak punya saldo sama sekali. Perasaannya tuh asat kalau bahasa Indonesianya ya. Oke? Terus bagaimana cara kita ngerespon terhadap bank account ini? Di buku ini dituliskan bahwasanya, guys, kalau kalian punya pasangan, cara menjaga keharmonisan rumah tangga itu dengan cara ya tadi, sering-sering nambah rekening. Karena ya kita tahu ya, rekening yang banyak uangnya itu tuh pasti membuat kita bisa bahagia. Dan begitu pun juga perasaan yang memiliki banyak sekali saldo-saldo perasaan. Itu nanti akan menjadikan rumah tangganya itu kayak ya harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Mulailah kalian itu khawatir dan mulailah kalian itu tuh untuk panik ketika kalian sudah mengalami warning sign. Warning sign itu sinyal-sinyal tanda bahaya. Apa aja? Di antara titik kesadaran ini sudah berada di ambang batas minimum saldo. Mulailah kalian memperbaiki keadaan kalau kalian di dalam rumah itu
capek tapi nggak pengen cerita ke pasangan. Itu yang pertama. Kalau kalian udah mulai capek tapi nggak pengen cerita ke pasangan, itu sinyal-sinyal bahaya itu. Berarti saldo rekeningnya udah mulai menipis. Yang kedua, kalian lebih nyaman untuk diam atau main HP ketika bersama pasangan kalian. Hati-hati. Atau ketika pasangan kalian sudah meluangkan waktu untuk ngajak kalian ke suatu acara atau suatu pertemuan atau mungkin sekedar jajan yuk ke Indomaret, dan kok pasangan kalian kayak pergi aja sendiri gitu. Nah, kamu sendiri aja lah. Hati-hati. Kalau kesibukan itu nggak ada masalah karena ada reasonnya. Tapi kalau nggak ada reasonnya, hati-hati. Apalagi kalau di hati kalian tuh sudah ada sinyal-sinyal kayak, ada nggak usah lah ngomong sama dia, percuma dia juga nggak akan ngerti. Hati-hati. Hati-hati. Oke? Itu tanda saldo itu sudah hampir nol. Dan kalau saldo sudah nol, ya nggak bisa buat kris, nggak bisa buat jajan seblak, nggak bisa buat beli telur gulung. Aduh, ampun-ampunan. Kebayang ya? Lah terus gimana langkah perbaikannya kalau hal itu sudah terjadi? Aku mikirnya awalnya ketika saldo sudah mulai nol, tahu nggak yang kita harus lakukan? Kan ini udah mulai rusak nih, ada masalah tapi kita nggak pengen cerita ke pasangan. Terus ada pasangan kita lebih suka main HP, pasangan ajak jalan kita lebih suka untuk kamulah sendirian aja. Aku pikir langkah perbaikannya itu adalah dengan cara berkompromi atau mungkin ngobrol. Ya nggak, make sense nggak menurut kalian? Ternyata langkah perbaikannya itu bukan dengan cara dibahas. Kayak kok kamu kayak gitu sih? Kamu ada masalah apa ya? Kok tumben ada masalah biasa cerita ke aku, tapi sekarang ada masalah kok nggak cerita ke aku? Salah. Ternyata langkah penyelesaiannya bukan gitu, Tis. Langkah penyelesaiannya adalah bukan dengan cara membahas siapa yang salah di antara kita, tapi mulai menabung ulang. Bagus lah? Mulai menabung ulang. Dengan cara apa? Mulai obrolin setiap masalah-masalah yang kalian punya. Entah kalian dulu yang mulai atau dia yang mulai duluan. Dan gak usah saling tunggu, saling ngisi aja saldonya, ngerti ya? Atau mungkin saling validasi, satu hari satu validasi. Memang bukan solusi sih, kayak bukan kamu ada masalah apa sih, emang kamu kurang apa, itu kan nanti akan timbul banyak sekali perkataan-perkataan solusi ya. Tapi ternyata jawabannya bukan itu. Kalau saldo kita sudah menipis, yang pertama kali kita harus lakukan adalah nambah saldonya dulu dalam emotional bank account itu. Makanya di buku Mars Venus itu kita disarankan untuk selalu ngasih afirmasi terlebih dahulu. Dan afirmasinya itu tuh gak lebay. Kayak aku mikirnya tuh kayak afirmasinya kayak apa ya, bayanganku tuh kayak afirmasi yang panjang, kayak maafin aku ya karena aku hari-hari ini tuh kayak lagi gak suka ngobrol sama kamu. Enggak, afirmasinya tuh kayak gini nih, kamu capek ya, aku tahu gimana sih, kamu capek ya, aku ngerti tahu, kelihatan dari wajahmu. Itu doang. Itu langkah nambah saldonya tuh kayak gitu tuh. Atau mungkin dari belakang terus sama pegang pundaknya. Itu di Mars Venus dijelasin, pegang pundaknya terus kayak capek banget ya, semangat ya. Itu nambah saldo, guys. Atau mungkin kalian datang dengan ngelus-ngelus kepalanya, terus kalian bilang kayak, kapan nih kita jalan lagi? Itu tuh nambah saldo tau. Jadi bukan kayak yang hadap-hadapan terus kayak, aku minta maaf ya karena selama ini aku tuh gini. Jujur, aku kalau digitu kan juga malu. Tiba-tiba hadap-hadapan terus kayak, apa nih maksudnya nih gitu kan? Kok kayak jadi masalah besar banget nih gitu kan. Ya memang akan menjadi masalah besar kalau kita abaikan. Tapi ternyata ada cara-cara yang sederhana yang menambah saldo-saldo. Mungkin receh sih ya, tapi it's work. Dan aku kayak, iya lagi, cocok lagi. Pasangan kita datang dari kantor misal, ya udah kita kayak, capek ya, macet ya tadi ya, lumrah tahu kan hari ini udah Nataru. Asik. Udah sini tasnya, yang tak rapikan, kamu mandi dulu aja. Selesai pak. Itu nambah saldo ternyata. Cocok gak menurut kalian? Lulus tangan juga. Iya. Awkward jadinya kalau begitu. Iya, awkward jadinya kayak, mas ini dulu mas. Kita kan jadi kayak, duh apa nih, kalau gak mantan.
pasti mau nanya kamu sayang aku enggak gitu. Masih mending kalau nanyanya kamu sayang aku atau enggak gitu. Tapi kalau udah kayak gini, Mas ini dulu Mas, kayak kita jadi kayak, duh aku habis ngapain ya aku ya. Kita tuh kayak ngerasa paling salah sedunia gitu loh. Tapi kalau kita cuma papasan kayak, kamu kelihatan capek atau kenapa sih kantong matamu kok jadi hitam gitu? Kurang-kurangnya begadang, semangat ya. Selesai. Habis itu kita papasan lagi terus, kok ubanmu nambah sih? Ya ampun, laki-lakiku udah mulai tua guys gitu. Itu nambah saldo guys. Dan itu adalah hal yang direkomendasikan di buku itu. Dan bagiku kayak good. Makasih Pak John Gray sudah membuat langkah penambahan saldo sangat mudah ya. Sederhana tapi Gen Z suka menyala. Iya nggak teman-teman? Iya nggak? Itu. Iya, benar lagi. Prinsipnya adalah di buku itu tulis gini. Hubungan itu tidak selalu sembuh dengan debat. Tapi dengan rasa aman yang dibangun dengan ulang-ulang. Asik. Catat guys. Catat tuh guys. Hubungan tidak selalu sembuh dengan perdebatan, diskusi. Terus kita kemudian ke evaluasi. Evaluasi. Lah, panitia Agustusan ta? Enggak. Ternyata hubungan itu akan lebih aman. Hubungan tidak sembuh dengan debat, tapi dengan rasa aman yang dibangun dengan ulang-ulang gitu. Itu dia. Aku ulangi lagi ya. Prinsipnya adalah hubungan ternyata, kenapa kok bisa sederhana itu? Ternyata hubungan itu tidak sembuh dengan cara perdebatan. Tapi hubungan itu akan sembuh dengan rasa aman yang dibangun berulang-ulang. Seperti itu. Oke? Paham semuanya? Kalau paham tepuk tangan. Nice. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu tentang bank account. Kalau bank account kita sudah mulai nol, langkah solusinya itu bukan dengan membahas siapa yang salah, bukan. Tapi dengan menabung ulang. Nambahi saldonya satu demi satu dengan progres yang mungkin sederhana, dengan proses yang enggak ribet, kayak hanya sekedar, kamu kelihatan capek banget sih, itu nambah saldo. Kamu lapar enggak? Makan bareng yuk, nambah saldo. Jangan lupa ya, besok kamu ada acara pakai dress code hitam putih, nambah saldo. Atau kayak yang I love you, nambah saldo. Nggak harus kayak yang sidang kayak. Jadi sebenarnya beberapa pekan hari ini tuh aku ngerasa kamu tuh beda. Nggak usah. Karena ternyata prinsipnya hubungan tidak sembuh dengan perdebatan, tapi dengan rasa aman yang dibangun berulang-ulang gitu. Ilmunya udah dapat, prakteknya aja. Woy. Kamu praktekin juga nggak apa-apa. Cari siapa istri orang gitu, coba kamu praktekin. Kalau dia mau. Paling kamu digeprek sama laki-lakinya ya. Gitu ya. Jangan ya. No. Lah Mas Nanda juga aneh-aneh aja. Ilmunya udah dapat, prakteknya aja ini gitu. Ya prakteknya nanti gitu. Makanya tak kasih tahu ya. Di hal pertama ini kalau kita benar-benar memahami tentang bagaimana emosional bank account, aku yakin siapapun yang akan menikah denganmu, dia adalah menjadi orang yang paling beruntung mendapatkan dirimu. Tuh. Karena kayak ya ampun, punya istri kok pinter banget ya gitu. Kayak nggak gampang marah-marah gitu loh, kenapa ya gitu. Terus kayak punya suami kok jagoan banget ya, kayak dia tuh kasih tahu tuh lembut. Dia tuh kayak pinter banget ngisi relung hatiku yang penuh dengan kebutuhan afirmasi yang sangat tinggi. Love deh. Terus gini nanti. Nah gitu. Gitu deh. Oke. Keatasan begitu too much gak? Janganlah. Keatasan kayak gitu too much lah. Gak boleh lah. Ke dosen itu gak boleh. Tiba-tiba dosen ngajar kalian pegang tangannya. No. Gak semua harus diceritain. Too much itu Bang. Jangan ya. Jadikan Pak Guru word of affirmation sekali. Ya aku akan usahakan semua love language itu tak borong kalau bisa. Mau acts of service atau service only, bebas. Pokoknya semua tak borong. Bismillah. Oke lanjut ya. Insight yang pertama sudah selesai. Yang kedua ada pembahasan bagus tentang perselingkuhan. Kalau di buku ini tuh sebenarnya nggak dibahas sih tentang bagaimana perselingkuhan itu terjadi atau mungkin intrik-intrik perselingkuhan itu enggak. Tapi kayak pemicu-pemicu terjadinya perselingkuhan itu tuh dibahas. Dan nanti kapan-kapan kalian baca sendiri ya.
kayak harus disaroh dulu gitu ya. Tapi bagus banget. Jadi gini guys, terhadap kasus perselingkuhan di dalam buku Mars dan Venus itu tuh dibahas. Ternyata perselingkuhan terjadi bukan gara-gara ingin tubuh baru, tapi ingin perasaan yang baru. Karena hampir setiap perselingkuhan itu terjadi, itu pemicu utamanya adalah bukan kehilangan cinta, tapi kehilangan perasaan. Apa bedanya sama cinta? Aku sih jujur nggak tahu, tapi ditulis bukunya kayak gitu itu. Kehilangan perasaan itu akan menjadi awal mula perselingkuhan, bukan kehilangan cinta. Nggak tahu sih, jujur aku juga masih bingung, tapi ya kita iyain dulu aja lah ya. Oke. Apa yang terjadi? Iya Jadi sih. di buku ini tuh dijelaskan. Gimana? Bang, makanya iya sih aku setuju banget. Makanya aku tadi mikir kasus perselingkuhan itu. Orang selingkuh itu tidak, selingkuhannya itu seperti selalu dibawa istri atau suami. Mungkin itu ya yang dimaksud, hanya butuh pengakuan gitu. Ya nggak sih? Kayaknya bisa jadi sih. Atau cuman Kayak aku kalau aja ngelihat yang nyimpulin. kasus Inara sama siapa yang kemarin tuh, guys? Lupa lagi Bisa namanya. Sama Wardah. Iya, kalau aku ngelihat dari podcastnya kayak akrab banget ya. Dr. Richard Lee itu kayak, iya sih kayak udah nggak punya perasaan gitu loh, kayak kehilangan perasaan dan tergantikan oleh sosok baru gitu. I don't know, tapi kalimat di dalam bukunya seperti itu. Aku ulangi lagi ya. Jadi dijelaskan dalam salah satu rangkaian tulisannya itu tuh gini. Laki-laki itu selingkuh ketika dia merasa tidak dihargai. Perempuan selingkuh saat merasa tidak diperdulikan. Dan ini match sama pertemuan kita pertama. Laki-laki itu tuh, kalau dia gagal, dia masih bisa bangkit, Pak. Tapi kalau laki-laki itu ngerasa tidak berguna, alias tidak dihargai perjuangannya, dia itu akan ngerasa dirinya manusia paling gagal semuka bumi. Dan perempuan juga sama. Perempuan itu tuh ketika diperdulikan sangat senang. Tapi ketika perempuan tidak diperdulikan, dia ngerasa kayak, kamu gak sayang sama aku ya gitu. Itu. Makanya kebanyakan kasus pertengkaran itu tuh dipicu oleh perempuan yang tidak mendapatkan I love you tuh dari laki-lakinya. Itu. Aku punya teman tuh, kalau dia ngomong I love you tuh harus dibales I love you sama pasangannya. Kalau enggak marah dia. I love you tuh enggak gitu. Kan laki-laki juga gengsi ya. Di depan teman-temannya kayak bilang I love you too gitu. Di telepon, I love you too enggak? Love you too. Apa enggak denger? Love you too. Apa enggak denger gitu. Padahal udah ngomong sih. Akhirnya I love you too gitu. Yang laki-laki kan jadi kayak cemen gitu. Udah deh. Itulah perempuan ketika tidak merasa diperdulikan. Itu. Dan aku rasa kayak perempuan tuh bakal sedih banget gak sih ketika dia itu mendapatkan perilaku yang kayak dirinya tuh nggak dianggap padahal ada di situ. Nggak tahu, contoh kasusnya macam-macam sih. Yang pernah aku lihat itu tuh ada dalam sebuah film. Jadi kayak perempuannya tuh kayak udah minta maaf gitu, tapi laki-lakinya kayak raso kayak udahlah melengos gitu aja. Perempuannya kayak ngerasa kayak kenapa aku nggak dianggap ada sih dalam kehidupan ini gitu deh. Film Korea judulnya apa ya lupa. Judulnya ini Topoki Sambal Gochujang. Nah itu tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Nah itu juga tuh. Iya perempuan tuh sedih ya kalau nggak ngerasa dilibatkan dalam mengambil putusan. Iya aku punya lagi teman-teman kayak gitu itu. Jadi artinya dari sebuah segmen ini dan dari sebuah statement ini, catat ya guys, ternyata perselingkuhan itu tuh jarang dimulai dari niatan jahat. Jarang. Ternyata perselingkuhan tuh ya dimulai dari kekosongan emosi. Bank akunnya itu tuh 0. Kalau dimulai dari niatan jahat, yang pertama pasti psikopat, yang kedua Jule teman-teman ya. Kayak jahat banget sih asli. Tapi respect, semoga Mbak Jule Allah sadarkan ya dengan banyak kebaikan setelahnya, amin. Dan kita juga dihindarkan dari perilaku itu, amin ya rabbal alamin. Aku ulangi lagi ya, ternyata di buku ini ditulis
banyak sekali perselingkuhan itu terjadi jarang dari niatan yang jahat, tapi biasanya perselingkuhan dimulai dari kekosongan emosi. Maka mulai hari ini kita harus mulai sadar. Warning sign-nya adalah harus jujur ke diri sendiri dulu, bahwasanya kalau ada orang lain yang kalian tuh ngerasa kayak orang ini tuh potensi gini-gini. Ini misal kalian sudah berada di titik kekosongan emosi. Titik kesadarannya supaya tidak berlanjut ke dalam kasus perselingkuhan yang lebih dalam, di buku ini tuh dikasih tips. Pertama, kalau ada orang lain selain pasangan kalian yang membuat kalian tuh nyaman untuk bercerita, atau mungkin kalian tuh nyaman dengerin ceritanya dia, hati-hati, itu harus dihindari. Oke? Itu yang pertama. Aku ulangi lagi ya. Ini ada orang, kok setiap dia cerita tuh kita nyaman dengerin, dan kita pun juga nyaman cerita ke dia, dan ini tuh bukan pasangan kita. Hati-hati. Cut off. No, gak boleh. Oke? Kalau dalam bukunya ditulis gini, ada orang lain yang lebih bikin didengar, itu harus dihindari. Oke? Kok kita lebih antusias nunggu chat orang lain dibanding pasangan kita, harus dihindari. Oke? Merasa diriku menjadi versi yang lebih baik bersama orang itu ketimbang pasanganku, itu harus dihindari. Karena itu adalah alarm-alarm yang memang sudah menjadi sebuah indikator ini bisa masuk ke ranah yang lebih serius kalau dibiarkan. Oke? Yang terakhir tadi bagus tuh. Merasa aku jadi versi terbaik diriku saat dengan dia. Itu kayaknya udah red flag gak sih? Kok bisa ya? Bersama orang lain kita ngerasa kayak itu, hati-hati teman-teman. Dan kalau kita relatekan sama kasus yang barusan terjadi, yang terjadi kan kayak gitu kan. Ya enggak? Jadi jangan curhat atau nyimak cerita dari lawan jenis. Nyimak cerita dia itu enggak ada masalah. Tapi kalau nyimaknya kok bikin kita nyaman, dan kita juga ngasih feedback kenyamanan, kita juga gampang cerita ke perempuan itu, hati-hati. Itu sebuah alarm yang sudah menjadi sinyal bahwasanya ini bahaya. Ini bisa pemicu perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga. Oke, ngerti ya? Ngerti nggak ya? Paham nggak ya? Kayaknya terlalu dewasa buat kita yang kicik-kicik ini ya. Karena ngeliat muka kalian tuh kayak masih cekulah semuanya. Semangat ya teman-teman ya. Aku sih dapat insight karena ya usiaku sudah usia yang hampir menginjak kepala orang. Kamu orang baik, aku orang utan ya. Jadi bagiku ini penting sih. Tapi buat anak kicik-kicik yang masih cekulah, semangat ya. Didengerin untuk jadi insight di masa depan aja ya. Nggak harus dipraktekkan kok. Atau mungkin kalian bisa ngelihat sinyal ini dari orang lain dan kalian bisa ngomong sama om kalian, "Om, ini bahaya, ini pemicu perselingkuhan." Asik. Kok kamu tahu? Aku ikut kelasnya Jovisa gitu. Nice gitu. Om, bahaya om ya gitu. Bareng Pak Dio gitu. Ya gitu. Oke, aku ulangi lagi ya. Guys, tanda-tanda ini alarm pemicu masalah yang besar adalah ketika kita ada orang lain yang lebih bikin kita itu didengar. Itu sinyal harus dihindari. Atau mungkin ada orang lain yang membuat kita tuh lebih nyaman untuk bercerita, menceritakan apapun, itu sinyal. No. Kita lebih antusias nungguin chat orang lain dibanding pasangan kita. No. Merasa menjadi versi terbaik diriku saat dengan dia, itu juga no. Itu sinyal-sinyal alarm keburukan. Maka kalau kalian mendapatkan situasi semacam itu di dalam buku ini, solusinya apa? Nah, solusinya catat nih guys. Pertama-tama putuskan dulu akses emosionalnya. Oke, unfollow salah satunya, di blog misal, atau mungkin kayak resign, ekstrim ya, tapi kayaknya boleh. Pindah sekolah misal, atau pindah kampus, Masya Allah ya.
Apapun lah pokoknya yang bisa memutus emosional, oke? Paham, 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 paham. Tapi kan kayak fix mulai hari ini aku pindah kewarganegaraan. Masya Allah. Jos, respect, itu adalah perempuan ahlul surga yang didambakan oleh para malaikat. Masya Allah, mantap. Itu pasti laki-laki manapun yang mendapatkan dirimu pasti jadi laki-laki yang beruntung itu Mbak, yakin aku. Yang pertama, putus akses emosional terlebih dahulu. Yang pertama apa teman-teman? Bareng-bareng 1, 2, 3. Putus akses emosionalnya terlebih dahulu. Ya, karena tanpa melakukan ini, semuanya sama dengan perbaikan yang palsu. Beuh. Itulah the power of cut off, teman-teman. Aku jadi paham makna cut off sesungguhnya. Kenapa kok ada beberapa potensial itu tuh harus di cut off. Karena kalau kita tidak meng-cut off, itu adalah perbaikan yang palsu. Tuh. That's why ini calon istriku harusnya dia bangga sih. Aku kemarin tuh hampir tergoda fitnah perempuan. Aku ngerasa kayak kok perempuan ini Masya Allah ya gitu. Dan saya yang saya lakukan apa? Saya meng-unfollow dia. Tuh. Itu yang saya lakukan guys. Nggak tahu sih, mungkin di mata cewek-cewek standar TikTok gitu kayak iyalah gitu doang. Tapi aku yakin istriku pasti akan ngerasa kayak ya ampun mas gitu. Wah, gitu. Pakai backsoundnya yang ini lah. Nah. Terus kayak dia menangkap dengan panah gitu. Gitu nanti. Pakai backsound itu nanti. Maka buat laki-laki yang kalian memiliki sense yang sama-sama aku, umur panjang kalian. Kalian ciri-ciri laki-laki yang insya Allah didambakan oleh surga. Insya Allah. Pakai backsound. Oke? Oke, Lanjut? lanjut. Lanjut ya. Itu yang pertama. Ada 3 nih. 2 lagi terakhir nih. Nanti habis itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Setelah memutus akses emosional, yang kedua adalah akui ke diri sendiri bahwasanya mencari pelarian itu bukan solusi. Bagus ini. Mencamkan terhadap diri sendiri, pelarian bukan solusi. Dihina tidak tumbang, diajak pelarian, enggak dulu bang. Tuh. Yang ketiga, balik ke pasangan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Bukan pembelaan, tapi pengakuan kesalahan. Dan itu bagus, meskipun nggak semua pasangan bisa nerima. Oke? Dan di dalam pengakuan kesalahan itu, sematkan kejujuran bahwasannya apa yang kamu inginkan terhadap ini, kekosongan emosi. Kalau yang tadi kan, kita nggak perlu untuk ngasih solusi, tapi mulailah dengan mengisi saldo. Kalau yang ini, kita harus ngasih solusi. Misal, aku tuh tertarik sama dia. Karena setiap dia itu tuh, setiap aku ngomong tuh dia tuh kayak memperhatikan, dia tuh kayak, gitu. Aku senang sama dia karena kayak setiap dia ngomong tuh dia tuh ngeresponnya kayak, oh gitu ya, sabar ya, Masya Allah ya gitu. Tuh. Dan aku tuh pengen itu di kamu. Bisa nggak kira-kira? Harusnya sebagai pasangan yang sama-sama mengusahakan yang terbaik, itu tuh menjadi sebuah hal yang kayak biasa aja loh guys. Jangan menjadi kayak, apa berarti selama ini kamu nggak suka dengan treatmentku gitu. No, jangan gitu ya. Jadi kayak, oh gitu ya mas ya. Yaudah, mari kita usahakan bersama ya. Mari kita perbaiki ulang ya gitu itu. Karena preferensi orang terhadap suatu respon tuh beda-beda. Dan kita tuh nggak bisa kayak, ya udah sih aku juga emangnya orangnya gini gitu. Aduh itu nggak bisa teman-teman, itu nggak boleh. Wong Tulus aja bilang, jangan cintai aku apa adanya, tuntutlah sesuatu. Iya nggak sih? Maka terhadap suatu respon yang kita suka dari orang lain, dan kita tuh pengen itu hadir ke pasangan kita, di momentum ini harus disampaikan. Nggak bisa kita biarkan gitu. Atau kita denial gitu. Karena takutnya nanti kalau ketemu orang yang semacam itu lagi, nanti bukannya tobat lanjut part 2 pak. Ngerti ya? Gitu. Maka sampaikan.
Dan nggak tahu ya, mungkin agak berat sih nerimanya, karena kayak menerima kejujuran bahwasanya pasangan kita itu tuh punya perasaan ke orang lain tuh jujur itu berat. Tapi harus dikomunikasikan. Selama kita itu pengen benar-benar melakukan perbaikan. Syukur-syukur kalau pasangannya peka. Dia tanya duluan, emang apa sih yang buat kamu tuh suka sama dia? Jujur kalau kayak gitu, lu nyampe friend. Jujur, izin. Sebelum ngomong panjang lebar, terus kemudian apa sih Beb yang bikin kamu suka sama dia itu? Bilanglah, tak tiruin wis ya. Bahkan aku bisa ngasih yang lebih baik gitu. Iya, dia tuh kayak gimana ya? Kalau makan tuh lewat kuping gitu. Wah, siap Beb. Aku besok lewat pori-pori makannya. Insyaallah. Contoh gitu. Contoh kayak gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Makanya nggak apa-apa kok untuk membicarakan sesuatu. Dan respon kita tuh gini, aku nggak tahu kalau kita berada di posisi itu, kita bisa menyampaikan semuanya. Tapi, kalau posisi kita itu adalah sebagai ini, pasangan yang terkhianati, ngerti ya? Kayaknya harus memberikan banyak sekali kesabaran dan ruang berempati terlebih dahulu. Kayak udah baik banget tahu pasangan kita tuh mau mengakui bahwasanya dia tuh tergoda dan termakan fitnah. Maka kayak sebel memang, rasanya pengen apa ya, nempelin kepalanya pakai pacul teman-teman. Tapi ditahan dulu. Dengerin dulu dia, apa yang dia inginkan dan reasonnya itu apa. Kalau masuk akal, mari kita tunaikan. Tapi kalau emang udah nggak masuk akal, nah, ambil golok, bacok teman-teman ya. Itu saranku ya. Oke. Prinsip yang paling penting yang harus kita pahami adalah ternyata yang harus kita sampaikan ketika kita menjadi pelaku, kita main hati dengan perempuan, atau mungkin kita tergoda oleh perempuan, atau kita tergoda oleh laki-laki, yang harus menjadi prinsip seorang pelaku adalah yang pertama, akui kalau kamu tuh salah, tapi kamu mau berubah. Bukan sekedar minta dimaafin. Ini bagus banget. Akui kalau kamu tuh salah, dan kamu tuh mau berubah. Bukan sekedar kamu tuh minta dimaafin. Karena kebanyakan permasalahan rumah tangga itu hanya sampai di maafin aku ya. Please maafin aku. Please, aku butuh maafmu. Enggak, padahal itu enggak cukup. Yang lebih utama adalah kamu tuh benar-benar salah dan kamu mau berubah. Bukan hanya sekedar minta dimaafin. Karena kalau ucapan maaf tuh bisa. Ya enggak sih? Tapi kalau reaksi hati benar-benar pengen berubah, bukan hanya sekedar minta maaf, itu yang mahal. Maka terhadap segala macam hal dalam rumah tangga, mungkin prinsip ini kita bisa tanamkan ke setiap lini keluarga kita, entah itu anak, entah itu suami, entah itu istri, entah itu ponaan. Terhadap permintaan maafmu, harusnya kamu tuh memberikan sebuah prinsip, kamu tuh salah dan kamu tuh pengen berubah. Bukan hanya sekedar pengen dimaafin. Kalau anak kalian tahu tentang prinsip ini, anakmu akan menjadi anak yang sangat jujur banget. Maafnya tuh benar-benar kayak, maaf ya bunda, janji dia nggak akan lakuin itu. Dan beneran besoknya tuh nggak ngulang. Bukan hanya mengemis kalimat maaf. Dan nanti kalian bisa bilang sama anak kalian, bunda tuh ya kalau hanya sekedar ucapan maaf, bunda tuh bisa ngasih. Tapi apalah artinya maaf kalau kamu tuh nggak punya keinginan untuk berubah. Yang paling penting tuh bukan tentang dimaafinnya, tapi kamu berubah setelahnya. The real bunda yang culture. Iya lagi. Pasti bundanya pernah ikut kelas Jovisa. Gitu. Oke? Gitu teman-teman. Gitu dulu ya. Masih ada insight ketiga, tapi nanti kita bahas sambil kita sesi tanya jawab. Gitu Mbak Mupala. Barakallahu fikum. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Gimana, kalian dapat sesuatu nggak teman-teman? Nggak sepadat yang kemarin ya, tapi semoga Makasih, tetap Kak. relate ya. Dapat kok. Nice. Oke, kita sesi tanya jawab. Monggo Mbak Mupala. Oke. Yuk teman-teman yang mau tanya-tanya boleh banget. Kita boleh raise hand. Yang mau tanya boleh raise hand. Kita utamakan raise hand ya. Nanti bisa open mic dan open cam. Alhamdulillah dapat ilmu baru Pak Guru, alhamdulillah. Ini masih nyalakah punyaku? Masih. Oh, soalnya ini tiba-tiba
layarnya hitam semua ini. Ini ada yang tanya nih, batasan akhwat dan ikhwan dalam berkomunikasi itu gimana ya Kak bagi yang belum halal? Yuk. Secukupnya dan sewajarnya. Secukupnya itu tuh berarti kamu harus mencukupkan diri. Kayak kamu tuh butuh apa dari interaksi itu? Jawabannya kah? Atau kejelasannya kah? Atau apa? Karena setiap interaksi itu tuh pasti punya ending, ngerti ya? Nah, cukupkanlah dirimu dengan ending itu dan gak usah menambah ke hal-hal yang lain. Itu insya Allah batasan itu akan terjadi dengan baik. Contoh, nyapa orang boleh gak? Aku rasa kalau itu tuh memang momentum yang perlu saling menyapa, aku rasa gak ada masalah. Dan sapaan kita pun juga sewajarnya aja kayak, woi, gitu. Gak yang kayak, hai, Masya Allah. No, itu too much. Kayak, mas gitu ya, dah selesai. Atau mungkin kamu pengen komunikasi sama lawan jenis untuk mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah mata kuliah tertentu. Sorry, izin tanya, aku kemarin tuh nggak masuk. Katanya kemarin kamu ini ya diamanahin untuk jadi ketua kelompok ini ya. Aku tugasnya apa ya gitu. Sampai selesai jawabannya udah gak usah dilanjutin lagi. Dan kalau dilanjutin pun juga tetap objektif gitu loh. Kamu tuh memang ya mencukupkan dengan jawabannya, bukan kayak yang ditambah apa lagi ya supaya kalimatnya panjang gitu. Enggak. Ditambah kalimat apa lagi ya supaya obrolannya jadi lebih panjang. Enggak. Itu jatuhnya nanti kena fitnah teman-teman ya. Pak Guru pernah. Ya, namanya juga anak muda ya teman-teman ya. Dan selalu untuk menjaga perbatasan itu tuh memang menjadi effort yang sangat wow, luar biasa struggle apalagi di era ini ya. Makanya buat kalian sih yang sudah menjaga batasan lawan jenis dengan sangat baik dan elegan, tak doakan umur panjang ya. Dan semoga banyak sekali kebaikan yang nanti akan menjumpai diri kalian. Oke. Gimana guys? Ini kelihatan nggak? Boleh nggak ya? Aku mau tanya, boleh nggak ya? Boleh? Boleh ya. Aku izin tanya ya. Ini suaraku kedengaran ini nggak, Kak? Kedengaran jelas nggak? Jelas. Jelas, Kak. Jelas. Oh, oke Kak Dio, aku mau tanya. Kalau boleh aku simpulkan ya, sebenarnya dalam rumah tangga itu tadi ada 2 poin ya. Yang pertama adalah bukan hanya sekedar punya komunikasi yang baik, tapi memiliki art of komunikasi ya. Memiliki seni dalam komunikasi. Terus yang kedua adalah love language ya, memenuhi bahasa kasih pasangan masing-masing gitu. Tapi Bang, aku tuh punya temen ya. Ini aku cerita sedikit ya, dan harapanku aku didengarkan secara utuh tanpa guyonan. Nah, jangan gibah ya. Aku tuh punya enggak, aku tuh punya temen gitu. Yang dua-duanya tuh well education banget gitu. Karena mereka well education, pinter sama-sama gitu. Otomatis komunikasi mereka tuh juga bagus gitu. Dan love language mereka juga tak rasa aman-aman aja gitu. Terus secara materi juga aku rasa mereka tuh nggak kekurangan apapun gitu. Bahkan kita bestie-bestinya itu sampai mikir gini, wah ternyata penting ya mencari pasangan yang setara dalam semua sisi gitu. Setara ininya, effortnya, pemikirannya, setara taraf punya goals-nya gitu. Tapi pada kenyataannya Bang, mereka tuh juga selingkuh loh. Maksudnya salah satu dari mereka tuh selingkuh gitu. Maka boleh nggak sih kalau misalkan aku itu punya mindset begini, selain kita menggunakan teknis-teknis yang ada di buku yang Bang Dio sampaikan, tidak ada otoriter terbaik bagi seorang suami istri yang sudah menikah, kecuali syariat dan takwa. Setuju nggak kalau kayak gitu? Dan itu bagaimana menurut Bang Dio gitu? Maksudnya ketika kita punya orientasi, maka kita punya otoriter gitu. Karena sekarang banyak Bang, maksudnya maaf ya, kita hidup di era bagaimana Ustadz Karbitan itu banyak gitu loh. Dan mereka menggunakan dalil-dalil itu untuk menikam, untuk melakukan pembenaran, bukan untuk mencari kebenaran gitu. Dan itu sih yang tak rasa teman-teman. Karena sekarang kan aku belajar di rumpun psikologi ya. Dan kasusnya sekarang tuh kayak ngeri-ngeri gitu. Gitu aja sih, terima kasih. Nice. Itu gimana tuh Setuju. menurut Abang? Setuju lah. Setuju banget. Iya bener.
Apalagi Nah, yang perlu itu diperdebatkan? sepertinya kurang kan yang belum sampaikan di buku itu. Ketinggalan Ya karena kayaknya. emang bukunya itu bukan berasal dari Islam, Mbak. Jadi kita berharap apa? Di sana dituliskan syariat Islam. Ya jelas enggak lah. Pertemuan pertama tuh udah bahas bahwasanya kayak buku ini tuh hanya menjadi pelengkap ya tentang bagaimana kita itu tuh bisa mendapatkan sakofah di luar eh, keislaman, dan which is it's good. Tapi yang menjadi prinsip utama ya tentang bagaimana kita memahami syariat itu mengatur segala macam hal tentang pernikahan. Dan ya kita udah ngerti kok. Guys, jawab ya, selingkuh itu dosa atau pahala? Dosa. Meninggalkan sholat ketika kita punya pasangan itu dosa atau pahala? Dosa. Tidak menafkahi pasangan itu dosa atau pahala? Dosa. Habis itu jalan sama cewek lain sedangkan kita sudah punya pasangan itu dosa atau pahala? Dosa. Dosa. Kalau menafkahi istri itu dosa atau pahala? Salah. Setia sama istri atau sama pasangan tuh pahala atau dosa? Salah. Oke. Kalau dosa itu masuk surga atau neraka? Neraka. Kalau pahala itu masuknya surga atau neraka? Neraka. Kalau kita banyak melakukan dosa dalam hubungan rumah tangga kita, jatuhnya rumah tangga kita tuh sehat atau sakit? Sakit. Iya. Dan kita tuh semua udah clear dalam prinsip-prinsip itu. Maka kalau kita harus calling back lagi ke dalam prinsip-prinsip yang harusnya barrier minimum orang mau nikah, itu harusnya udah clear. Lah kok jadi nggak clear? Itu ya memang masalahnya bukan tentang di love language-nya temanmu yang sudah saling memahami, bukan tentang setaranya yang saling mengusahakan, enggak. Ya gimana? Sebaik-baiknya pemahaman tentang love language, sebaik-baiknya kamu tuh tentang kesetaraan lah. Kalau kemudian prinsipmu aja kayak masih amburadul, apa yang mau kalian usahakan dalam pernikahan? Ngerti gak sih teman-teman? Maka pembelajaran ini tuh hanya menjadi pelengkap saja buat orang-orang yang prinsipnya udah settle. At least kalau belum, ya tetap saling belajar juga gitu. Maka ya perselingkuhan itu terjadi atau mungkin hal-hal yang tadi jelek-jelek terjadi itu dalam urusan rumah tangga itu tuh ya poin utamanya bukan di love language atau bukan di kamu belum pernah baca Mars sama Venus ya. Apaan? Bukan di situ letak masalahnya. Tapi letak masalahnya adalah tidak pahamnya prinsip satu sama lain ketika menjadi seorang individu. Wong kita tuh jelas kalau kita sholat kita dapat pahala, kalau kita minum khamr kita dosa. Makanya tunaikan itu sebagai as individu. Ketika kalian tuh sama-sama menerapkan hal tersebut, akan semakin dekat kok sama Allah tuh jatuhnya tuh. Asli. Sehingga terkadang tuh banyak teman-temanku juga yang tidak mendapatkan pasangan yang setara, kayak love language-nya sama-sama nggak jelas, tapi mereka jaga prinsip kok dalam hubungan rumah tangganya. Ya alhamdulillah sakinah mawaddah warahmah, anaknya 7, namanya Ustadz Pagu, Masya Allah. Dan anaknya hafiz Quran semuanya, ya karena prinsipnya udah jelas semuanya. Makanya tambahan-tambahan saja. Makanya kalau kemudian tadi dibilang kayak di buku ini nggak dijelaskan, ya memang iya. Memang nggak dijelaskan sama sekali. Mau juga pembahasan bukunya nggak membahas tentang itu. Tapi yang paling utama, benar sih teman-teman, ini reminder buat kita ya, catat ya. Jangan cukupkan diri terhadap belajar ke dalam satu hal. Puas-puaskanlah diri kalian mempelajari banyak hal dengan sudut pandang yang banyak banget. Kalau kita mau tarik dalam urusan yang lebih besar, Islam tuh nggak pernah mengkotak-kotakkan. Artinya apa? Hampir semua pelajaran yang kita pelajari pasti itu mengerucutnya kepada ketauhidan kok. Serius. Iya. Dengan kita tuh belajar tentang percintaan di majelisnya Ustadz Hanan Ataki, emang itu nggak membahas tentang ketauhidan. Itu membahas tentang ketauhidan tahu. Dengan kita belajar di majelisnya Ustadz Handi Boni yang membahas tentang kegalauan-kegalauan anak muda, emang itu nggak membahas tentang ketauhidan. Itu ketauhidan tok isinya. Kita membahas tentang Mas Venus tadi, apakah itu tidak ada ketauhidannya? Ada, jelas. Wong kita jadi ngerti. Ini loh supaya nggak selingkuh, karena selingkuh itu dosa. Kalau dosa masuk neraka. Kalau neraka Allah nggak suka. Harusnya kita masuk ke dalam surga. Lah selesai. Tauhid semua itu isinya. Meskipun pembahasannya itu nggak spesifik. Ada dalam ayat ini gitu. Maka dengan kalian tuh mengayatkan semuanya dalam suatu runutan funneling yang ini tuh ngerucutnya tuh supaya Allah tuh ridho, supaya supaya Allah ridho, itu yang pertama. Yang kedua supaya syariat
Dan ya supaya syariat dan penegakan ketakwaan itu tuh benar-benar jadi, ya itu akan menjadi sebuah kebaikan buat kalian semuanya. Gitu sih teman-teman. Butuh dua-duanya, faham ilmu dan food dan art of act-nya. Ya betul. Tuh teman-teman sekalian. Sebenarnya untuk sampai sana, Bang. Kayak gini loh, kayak solusi. Aku tuh banyak ketemu orang ya, misalkan ini itu kayak solusi mereka tuh sabar dan syukur gitu. Syariat dan takwa. Padahal sebenarnya kita juga butuh kerangka-kerangka, kita butuh anak tangga untuk memahami itu gitu. Ya nggak sih? Iya. Tapi Gimana kalau aku juga selengkapnya? Nanti kalian ikuti dalam kelas Lovely Family bersama Ustadz Cahyo. Yuhu. Begitu. Begitu guys. Yuhu. Aku sih belum nikah, aku juga masih belajar ya kan. Kita kan masih cekulah ya teman-teman ya. Sekolah. Iya. Itu sekolah. Kita kan di sini belajar supaya kita bisa ngerti. Pernikahan nggak seburuk Benar. itu ya gitu. Benar. Ya nggak sih, ya nggak sih? Iya. Mm. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nggak sih, Pak? Silakan. Ini udah ada yang raise hand nih. Biar nggak pegel ini raise hand-nya. Kak Alia. Halo. Yuhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Kak Alia. Izin bertanya. Jadi kalau kita gitulah udah punya pasangan, lalu si pasangannya itu tidak mau curhat ke pasangannya sendiri, ingin bertanya, saling bertanya, tetapi inginnya ke anaknya terus. Nah, berarti itu Pengennya ke? bagaimana? Ke anaknya terus bertanya terkait rumah tangga, udah mandi, udah bikin nasi atau apa, udah cuci piring atau apa-apa. Gak nanya langsung ke pasangannya sendiri. Nah, itu bagaimana berarti Kak? Kalau seperti begitu. Terus Sedih ya. ada seorang nih, misalnya kita beradu debat. Nah, di adu berdebat itu, kita itu yang terus memaafkan. Sehingga tidak mau dimaafkan gitu kan. Kita terus yang terus memaafkan. Si dia itu misalnya tidak mau maafkannya duluan. Nah, itu bagaimana berarti Kak? Itu harus diperbaiki tau Mbak. Iya. Maafkan yang gitu kan. Iya. Terus Karena gitu juga. Iya, yang pertama bagus. Kamu punya tingkat pemaaf, atau mungkin kalau itu di kasus orang lain ya, orang itu tuh punya tingkat pemaafan yang sangat bagus. Dan itu akan bernilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kamu punya hati yang lapang. Maka jangan dianggap itu sebuah beban ya. Karena Allah aja Maha Pemaaf, kok kamu tuh punya hati yang sebersih itu, berarti tandanya kamu tuh orang baik. Oke? Itu dulu. Jadi jangan sampai kalian tuh berpikir gini ya teman-teman ya. Ini lagi marak banget lagi. Stop menjadi orang gak enakan. Terlihat benar, tapi di dalam Islam itu salah. Kayak Islam tuh justru mengajarkan untuk islah. Memberikan uzur dan mendahulukan saudara muslim yang lain. Itu Islam. Makanya kalau kemudian kita kemakan statement stop menjadi orang gak enakan, aku khawatirnya yang hilang tuh bukan hanya sekedar naluri ke gak enakan, tapi tentang bagaimana value kita menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Karena Islam itu tuh diajarkan tentang memberikan uzur kepada orang lain, mendahulukan orang lain, meringankan beban orang lain terlebih dahulu ketimbang beban kita. Gitu-gitu, ngerti ya? Sepakat ya? Nah, maka terhadap situasi pemaaf ini tuh jangan dianggap ini sebagai beban. Enggak. Pemaafnya orang itu terhadap kesalahan yang dilakukan sama orang lain itu bernilai kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah. Oke? Jadi itu kan problem tuh. Aku terus yang maafin. Iya, hatimu bersih kok, Masya Allah. Aku capek tahu. Jangan dianggap capek. Karena itu kemuliaan yang nanti kamu akan mendapatkan salah satu pintu surga. Surga kan pintunya banyak. Dan salah satunya apa? Pintu kesabaran. Lah kamu apa nggak pengen dapat pintu itu? Di antara banyak orang pengen masuk surga bingung lewat pintu mana? Kamu sama Allah dikasih gift. Punya sabar yang lapang. Potensi kamu bisa dapat pintu itu. Gimana? Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Sepakat nggak? Ngerti ya? Serius. Jadi kayak kesabaran yang kalian curahkan terhadap berbagai macam bentuk dari dunia ini tuh jangan dianggap itu sebagai sebuah kayak aku terus yang suruh sabar. Mungkin ya dalam POV ku, POV apa ya ini ya, asal-asalan seolah-olah tuh kayak gini loh. Kalau kalian ngeluh kayak gitu itu tuh kayak
bayangkan ya, malaikat tuh bilang gini, lah aneh ya orang ini, kenapa kok aneh? Ya kan sama Allah orang ini memang bakal dikasih pintu kesabaran nanti di akhirat. Lah kenapa orang ini jadi ngeluh ya? Sebab kesabaran yang dia punya. Gimana yuk? Gimana ya yuk? Sedih gak kalian kalau digituin? Sama malaikat digituin. Ya, ini POV Gen Z ya. Ini gak selalu kayak, emang ada malaikat bilang gitu? Enggak. Itu kayak seolah-olah aja lah gitu. Maka kebaikan yang kalian tunaikan itu tuh bernilai kemuliaan. Jangan itu dijadikan sebuah beban. Enggak. Kalau kita baik, kok orang itu nggak baik sama kita, yang salah bukan kebaikan kita kok. Emang dasarnya dia aja nggak tahu diri. Kok kita setia, orang itu nggak setia sama kita, bukan hati kita yang buruk. Aku terlalu baik, enggak. Selamanya terlalu baik itu tuh bukan kesalahan, teman-teman. Terus siapa yang salah? Ya dia aja yang nggak bisa menghargai hati tulus kamu. Asik, kira-kira gitu. Oke? Nah, yang menjadi problem di sini tuh adalah tentang metode komunikasinya antara lawan pasangannya. Laki-laki kok sering curhatnya bukan ke pasangannya ya, tapi ke anaknya ya. Mungkin kalau nggak tahu ya, aku belum nikah dan ini Iya, sok ke tahu anaknya tuh. sendiri gitulah. Jadi Iya. dioperin sama anaknya, Dek, tolong kasih tahu ke mama, tolong kasih tahu ke ibu, kayak gitu kan. Dari situ aja kan. Kenapa nggak langsung gitulah misalnya, kan kalau yang punya Iya. anak biasa kita gitu, mikir-mikir gitu. Iya, nggak tahu sih. Kayaknya harus ditanyakan sih. Tapi dengan pertanyaan yang kayak lembut aja sih. Kenapa sih kok harus dioper dulu ke anak gitu? Bisa jadi jawaban suaminya kayak, iya supaya anak kita itu tuh pandai berkomunikasi. Asik, bisa jadi kan? Bisa jadi dan itu bagus. Tapi kalau kemudian punya satu reason yang kayak, ya aku tuh kalau mau curhat ke kamu tuh takut deh gitu. Itu harus diperbaiki sih. Makanya kayak jawabannya apa dan solusinya seperti apa, coba ditanyakan langsung ke suaminya. Udah pernah dapet jawabannya belum? Kenapa kok lebih suka ke anak dioperin ke ibunya? Dan ibunya juga sama, ibunya ngoper ke anaknya juga atau gimana? Kalau terkadang ibu gitu mah suka ragu aja gitulah. Ada kelihatan mungkin setia-setia misalnya kayak gitu, tapi itu mah hanya sebatas mungkin atau bagaimana itu misalnya. Nah, aku juga ngerti sih situasi Pasangannya, rumah iya. tangga itu. Tapi yang jelas kayaknya itu perlu komunikasi nggak sih teman-teman? Iya nggak menurut kalian? Menurutku itu butuh komunikasi sih. Iya, Dan Bapak butuh ditanyakan. komunikasinya masih kurang mungkin ya. Bisa jadi iya. Karena pasti ini prinsipnya tuh setiap tindakan itu pasti punya setiap tindakan tuh pasti punya alasan. Kok dia ngoper ke anaknya dulu, nggak langsung ke yang bersangkutan, itu dia pasti punya alasan. Coba ditanyakan. Aku pernah punya temen, ini karena aku belum menikah ya, jadi sebenarnya tidak terlalu sahih ya teman-teman ya, saran ini. Tapi kalau aku ngelihat dari buku-bukunya si John Gray ini tuh, memang butuh komunikasi sih. Bisa jadi terciptanya antara penghubung antara suami harus lewat anak ke istri itu tuh karena tidak ada bentuk keamanan di dalam rumah tangganya. Bisa jadi. Karena kalau tercipta keamanan tuh ya pasti akan ngobrol-ngobrol aja. Tapi kok harus diteruskan ke ke anak dulu, habis itu anak ke ibu, itu kayaknya ada sebuah ketidakamanan yang dirasakan oleh suami, bisa jadi. Dan harus kita evaluasi bersama-sama. Wallahu alam, kalau dari bukunya jawabannya gitu sih. Gitu sih, Mbak. Oke. Terima kasih Pak Guru. Gimana Mbak Alia? Apakah terjawab pertanyaannya? Oh, baik-baik. Udah ada cukup penjelasannya. Siap. Mulai ada Itu ada kepikir ke masukan otak saya, iya. Ya, ada masukan dari Iya. Anjan itu. Anaknya bilang aja, ya langsungnya ke mama, nggak usah pakai aku gitu. Iya, baik-baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Iya, insyaallah. Oke, teman-teman, karena ini sudah malam juga, udah waktunya istirahat juga. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Dio. Apa tuh? Pertanyaan terakhir dari Mbak Rahel ya, Rahel. Silahkan Mbak Rahel. Rahel atau Rahel? Terdengar suara aku? Terdengar. Kedengaran nggak? Saya di sini lagi hujan BTW, jadi kalau agak putus-putus sorry. Aman. Ini aku ingin memvalidasi apa yang terjadi dengan aku di kantor, ya. Kenapa tuh? Soalnya aku tiba-tiba overthinking, guys. Jadi begini, aku baru keterima kerja, aku jadi host live. Nah, kalau host live itu jangan duci bang, jangan duci ya. Siap. Jadi habis itu
Jadi tiap host live itu ada mentornya. Kebetulan mentor aku tuh cowok. Nah, dia tuh bener-bener ngurusin semua kebutuhan aku, kayak even kayak aku butuh tisu atau AC-nya terlalu dingin, Eh, lightingnya atau dia bener-bener sedetail itu ya. Terus Kap. karena aku tuh literally gak banyak ngobrol sama lawan jenis, jadi aku nggak tahu nih bagaimana batasan hubungan dengan teman sekantor ya. Karena Nah, apa? Karena aku kamu tuh suka ya hubungan sama dengan dia? sebagai mentor. Mentor tuh selalu mengafirmasi kepada bawahannya, ya you're doing a good job, blablabla, gitu ya. Dan gue juga melakukan hal yang sama dia gitu, kayak makasih ya bang buat hari ini, kayak terus dia bilang, terus ada waktu masa-masa di mana dia tuh kayak lagi capek gitu, kelihatan gitu ya mukanya, terus gue bercandain, bang kok makin hari makin sipit, capek ya, sini cerita, kata gue. Terus udah gitu udah gitu apa coba, udah gitu tiba-tiba dia curhat. Terus awalnya kita cerita biasa jadi Aha. dia tiba-tiba jadi oversharing gitu. Terus tiba-tiba di suatu malam dia nelpon gue, terus dia bilang, Damn. Hel, gue putus sama pacar gue. What the hell, Damn. tiba-tiba begitu. Maksudnya apa nih gitu Kayak, kan? apakah gue yang salah dari awal atau bagaimana ini teh pak? Itu putusnya gara-gara kamu maksudnya? Enggak, kayak emang enggak ya. Iya. Enggak, kayak soalnya dia tuh sibuk banget, literally kayak jam 8 masuk, jam 2 pagi baru pulang. Jadi menurut gue emang karena Oke. komunikasinya gitu, tapi maksud gue ngapain cerita sama saya gitu. Ngerti gak sih? Kamu suka ya? Enggak, BTW Oh, juga. nggak Cuman suka. kayak lu kebangun jam 2 pagi, ditelepon atasan dia mau curhat, gue putus, maksud lo kan Oke. aneh gak sih? Sebenarnya kamu tahu lah jawabannya itu. Ya kayak masa sih di antara miliar-miliar juta-juta manusia kamu yang menjadi salah satu pilihan diceritain jam 2 malamnya itu. Masa kamu nggak ngerti sih itu maksudnya apa? Iya, iya, tapi berarti salah gue dari awal ya ngomong ke dia kan, gue capek ya bang, salah gue yang ngomong gitu ya. Harusnya gue Kayaknya nggak nggak ada yang gitu salah ngasih Dian. kata-kata. Kayaknya kayaknya nggak ada yang salah deh dari Mbak Rasel. Ya nggak sih teman-teman, kayak empati hadir ketika ngeliat orang yang letih lesu itu kayak normal banget nggak sih? Mana nonis lagi bang, Aduh, asyhadu bang, aduh dulu bang, asyhadu bang, Temboknya tinggi sekali lah. oh bang, bang sanggup pada bang. plot twist yang terakhir agak gimana ya? Gitu. Plot twist banget yang terakhir ya. Iya, Patah ini banget kayak, lagi. terus dia tuh kan orangnya, dia tuh maksudnya buat aku ya orangnya agabis banget tuh. Beuh, Dia tuh kasih paham jadi aku bosku. tuh berusaha banget berbaur sama orang-orang situ, karena aku tuh hidupnya di dunia entertainment, jadi ya mau gak mau gitu ya harus berbaur Mhm. gitu. Hmm. Terus tapi hal yang bikin gue gak nyaman tuh tiba-tiba kayak mereka tuh ngajak kayak, Hel dugem yuk, kayak gitu. Terus kayak gue ada kajian, padahal gue sebenarnya gak ada kajian. Terus gue cari-cari, terus gue masuk sini, terus gue post di story, and then I said, gue bener Tepuk tangan dulu gak sih? Masya Allah, you doing best bro. Masya Allah. Respect asli Mbak Rasel. Siapapun follow Rasel teman-teman. Siapapun follow Rasel. Keren dia mah. Gacor, Masya Allah. Dihina tidak tumbang, diajak dugem gak dulu bang. Pengajian nih boy. Asli. Kata gue teh. Lu menyala. Menurut Bang Dio, adakah hal yang salah dari komunikasi aku? Aku rasa sih kalau disalahkan itu enggak sepenuhnya itu salah. Ya gimana ya, sistem kantor udah mengatur dengan sebegitunya antara laki-laki perempuan yang nggak ada batasan. Kamu join di situ, ya pasti kamu akan ngikut sama apa yang terjadi di sebelum-sebelumnya. Bentukmu perhatian itu aku rasa sebuah kebaikan dari seorang ibu yang punya empati, sebagai seorang istri yang ya punya rasa
Perhatian gak sih? Dan itu bagus tau ketika diberikan kepada sosok orang yang tepat. Aku sih nggak tahu, doaku sih semoga dari segala macam hal-hal yang kamu dapatkan hari ini tuh itu adalah sebuah langkah dari Allah untuk menuju sebuah kebaikan yang lebih baik gitu. Aku sih tadi mau nyarankan kayak kalau kalian suka sama suka, kenapa kalian nggak nikah aja? Itu lebih gampang tahu. Iya nggak sih? Iya lagi. Iya nggak sih? Tuh bingung kan kamu kan? Hahaha. Hahaha. Terus Kenapa? gimana nih gue resign? Lah kenapa Gimana nih? Lah Gue kenapa gimana resign? bang? Lah kamu gimana perasaanmu ke dia? Kamu suka apa enggak sama dia? Ah repot bang, nonis bang, repot. Ini gue sama bang. Harganya tinggi ya. Meninggalkan Zoom. Jadi gini, nih kalau aku sih kerasa kayak kamu belum dapat jawaban yang memuaskan ya dari situasi ini. Secara dia juga kayaknya nonis. Penghalangnya cuma di situ sih. Yang pertama, aku doakan semoga segera Islam karena ngelihat kalian tuh kayaknya cocok ya. Kalau kalian menjadi suami istri akan menjadi sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Ini bukan yang ngecomblangin, tapi ketahuilah syariat pernikahan itu adalah syariat yang Allah rencanakan untuk setiap kita yang mengalami butterfly era. Dan itu bagus, punya pahala, punya kebaikan, rezekinya lancar, dan banyak penjagaan. Kalau ada temanmu yang ngajak dugem lagi, kayak sorry guys, look at me, gitu. Lebih enak gitu loh untuk kita tuh bisa lolos daripada saitan anak dajjal tadi ya, Masya Allah ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasel, pahami ini ya Sel ya. Sel, nggak tahu situasinya kayak gimana, entah ini sebuah bentuk kejujuranmu atau enggak, cuma pegang prinsip ini. Jatuh cinta di dalam Islam itu bukan perkara yang berdosa. Laki-laki suka sama perempuan itu nggak dosa. Perempuan suka laki-laki itu tidak berdosa. Tiba-tiba banget nih kita ada feeling sama seseorang yang kita temui di jalanan. Kok deg-deg ya? Apa jangan-jangan dia adalah ibu dari anak-anakku? Alas ya boy. Apakah itu dosa? Itu nggak dosa Sel. Berarti pahala? Nggak juga Sel. Jatuh cinta itu tidak terhukumi sebagai dosa dan tidak terhukumi sebagai pahala. Jatuh cinta itu netral. Dia akan menjadi pahala ataupun dosa tergantung bagaimana cara kita melampiaskannya. Kalau kamu ngerasa kamu sedang jatuh cinta, responlah dengan cara yang baik. Oke? Tanyain, nikah siap belum? Dan lain-lain. Kalau dapat jawabannya kok kemudian mengarah kepada hal keseriusan, bagus untuk kalian semuanya. Tapi kok kemudian rasa-rasanya kamu juga gak tertarik sama dia, tapi dia yang tertarik sama kamu, ya bisa jadi kan. Maka kepahamkanlah kepada dia bahwasanya kayak pacaran it's not my style. Tuh. Karena jangankan pacaran ya, aku aja mengisi kekosonganku dengan Zoom di Jovisa sambil bikin story buat teman-teman yang lain supaya mereka tahu saya tidak mau diajak dugem. Yang kedua, kalau dia suka sama kamu, ya kan? Ya maksudnya make it clear aja gitu. Sehingga nanti kamu bisa ngasih respon yang tepat dan kamu tuh nggak ngerasa bersalah. Itu yang enak tuh menurutku. Oke? Maka berani atau enggak itu terserah kamu, tapi supaya kamu tuh dapat jawaban yang puas, make it clear semuanya. Ini apa? Bentuk respect atau apa? Suka sama aku. Clear semuanya, nanti kamu punya respon yang jelas. Harus seperti apa? Karena kalau kemudian aku bilang kayak resign sel, sel run. Kayak ngeri banget gak sih? Kayak apaan dah? Gue belum tahu apa-apa, sok tahu ngasih jawaban kayak gitu itu. Maka make it clear aja Sel. Kayak ini apa, respon ini apa maksudnya? Suka ta? Kalau suka nikahi atuh. Bubur-bubur ikan lele. Kalau dinikahi gaskan le, gitu-gitu. Tapi asal dulu. Tapi kalau enggak, kamu cuma sekedar flirting atau kemudian mengisi kekosongan gara-gara kamu tuh habis putus sama cewekmu. Sorry ya, strawberry mangga apel, sorry nggak lepel. Bisa jadi tuh, gitu. Gitu sih Sel. Kamu nanti akan dapat jawabannya setelah make it clear. Kalau ternyata dia jawab, iya aku baper gara-gara kamu ngucapin kayak, Bang, capek ya gitu. Ya udah, berarti mulai hari ini dan seterusnya nggak usah gitu-gitu lagi dah. Saranku nggak usah gitu-gitu lagi.
nggak usah. Jadi kayak bisa pernah kayak ya, nah, gitu aja udah. Enak deh. Jadi nggak harus apa namanya spending time, nggak harus spending apalagi ya perasaan terhadap situasi yang itu nanti bisa berakibat fatal buat kita. Dan capeknya nanti kamu sel, jadi nggak bisa menenangkan diri, kepikiran ini dan itu gitu. Jadi gitu sel, saranku sel. Yang pertama, kamu udah ngerti ya, prinsip jatuh cinta itu tuh di dalam Islam tuh sangat sederhana. Jadi dosa atau pahala tergantung bagaimana cara kita melampiaskannya. Kalau kita kemudian lampiaskan dengan cara yang benar, jatuhnya pahala. Tapi kalau kita lampiaskan dengan cara yang salah, yo pacaran, habis itu kemudian deket-deketan, ngasih harapan, tapi nggak dinikah-nikahin, nah deret dosa. Setelahnya, make it clear aja. Kenapa bang? Suka ya gitu. Kalau suka, nih. Tapi kalau cuma main-main, mending hempas jauh-jauh gitu. Atau mungkin dia jawabnya adalah, iya aku tuh baper gara-gara kamu perhatian sama aku. Ya udah, next, jangan kayak gitu lagi. Kalau kamu nggak pengen mendapatkan situasi yang seperti ini lagi. Seperti itu sel. Gimana sel? Aman bang, makasih bang. Siap. Itu. Gacor. Oke. Sel. Oke Pak Guru, karena ini udah malam juga, guys. Sekarang yuk. Tuh semangat Kak Resel. Ditunggu actionnya. Tuh gitu ya. Oke. Semangat Kak Resel. Kasih Pak. Oke, teman-teman guys, sebelum lanjut yuk kita foto-foto dulu. Asik. Ada Untuk foto-fotonya ya. teman-teman yang belum on cam, yuk kita on cam. Kak Mufa, punya kenang-kenangan dikit. bentar, aku mau bilang, boleh nggak ya? Gimana Maaf Kak? ya, aku boleh ini nggak ya nge-warning nanti kalau misalkan di post di sosial media minta tolong wajahku di blur. Karena kemarin itu ada yang DM aku katanya dapat dari grup Jovisa dan aku menghindari itu gitu. Oke. Tadi siapa namanya? Kak siapa? Nana. Oke, Kak Nana, siap. Laksa. Makasih ya. Makasih ya sudah di ngertiin. Oke. Yuk. Yang mau kita bisa on cam, kita tunggu dulu. Teman-teman. Apakah ada lagi yang mau on cam? Rasel ikutin rest area tuh Rasel tuh. Pak Rasel tuh orang Depok ya? Atau orang mana? Sel Kan. ikut acaraku Sel, Salah. namanya rest area, cocok buat kamu Sel. Iya, belum aku follow kak, semuanya belum aku follow. Tenang. Nanti follow semuanya ya. Belum aku follow abis ini. Tuh Kak Rasel IG-nya apa? Ada yang bertanya tuh. Kak Rasel IG-nya apa? Namaku lah. Ya. Ini jadi acara aku kah? Boleh dong dikirim apa username-nya di kolom chat. Yuhu, udah siap semuanya. Rasel, kamunya nggak lagi marah kan, Sel? Yuk, Ada lagi udah nggak siap nih yang belum? mau on cam? Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih guys, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya nih Bapak Guru, aku mau minta closing statement-nya, kata-katanya untuk menutup akhir tahun ini sekaligus di bulan Rajab ini. Nggak usah panjang-panjang ya, 10 menit. Soalnya yang Aku jam sekalian itu. 5 menit, Mbak, sumpah. Oke. iPadku langsung panas, sumpah dengerin Bang Dio kalau ngomong tanpa titik koma. 10 menit ya, Bang, jangan lama-lama, udah ngantuk ini. Oke. Makasih teman-teman, semangat ya.
Semoga di tahun depan banyak hal baik yang kalian bisa dapatkan. Terus belajar ya, please. Belajar itu penting. Habits yang kalian punya itu udah bagus banget. Semoga istiqomah ya. Dan semoga Jovisa juga istiqomah untuk menampung kita. Anak-anak yang nggak tahu, aneh banget kita ya. Anomali semua ini rata-rata di sini ya. Termasuk saya. Semangat ya para anomali-anomali penghuni surga. Semoga banyak kebaikan bisa kalian dapatkan sesuai dengan doa-doa yang kalian panjatkan. Walau alam bisawab. Terima kasih Amin. banyak semuanya. Oke, terima kasih Pak Guru. Ini 4 menit nggak ada, sumpah. Singkat tapi gacor nggak? Lancar. Kalau yang part pertama itu 37 menit nggak aku hitung, sumpah. Sama visit pasien benerin infus gak mari-mari dengerin dia closing statement. Oke, guys. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa ya. Nanti akan dibantu juga oleh salah satu leader juga untuk mengirimkan link survei. Minta tolong banget kepada teman-teman semua untuk mengisi survei tersebut karena ini akan efeknya itu besar sekali untuk kedepannya untuk event-event dakwah kita lagi kedepannya dan kebermanfaatan apa sih kira-kira yang bisa kami tularkan juga kepada teman-teman gitu. Jadi minta tolong ya untuk mengisi form link survei tersebut. Dan jangan lupa juga teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan di awal, apapun yang teman-teman dapatkan di malam hari ini, ilmunya itu di-share lagi ke story atau feed, boleh banget minta tolongnya. Karena ini adalah salah satu bagian dari kita, yuk kita melangkah barangkali dengan ilmu yang sedikit atau yang tadi kita dapatkan itu bermanfaat untuk orang lain. Banyak hal, mau nggak sih teman-teman mendapatkan pahala jariah? Tentu mau banget. Jadi jangan lupa untuk, dan nanti akan kami tunggu selama 24 jam. Jika sudah mengeser, kami akan cek tuh satu-satu siapa sih yang nge-tag Instagram kita semua dan udah follow dan meng-share sedikit ilmu atau ilmu yang pada malam hari ini kita dapatkan. Selama 24 jam ke depan kita akan cek satu-satu dan yang terbaik akan kita kirimkan hadiahnya. Iya, bisa lumayan lah, bisa buat beli kopi. Oke, alhamdulillah dan kita hadiahnya jodoh. Amin. Aku kira hadiahnya jodoh, ternyata pop mie. Beli sendiri, beli sendiri. Oke. Karena kita tuh ya karena kita udah malam dan teman-teman tuh butuh istirahat, besok menyambut hari Senin yang penuh, Masya Allah, Tabarakallah, dan pekan selanjutnya itu sudah beda tahunnya, kita 1 tahun lagi akan ketemu. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yakni Pak Dio, Mas Dio, dan tim Jovisa, tim leader, dan Sobat Jovisa, kalian semua yang udah nyempetin hadir, Masya Allah, Tabarakallah, kalian tuh hebat sekali. Dan kalau selama aku membersamai teman-teman pada malam hari ini, jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf karena saya bukan malaikat, saya manusia biasa yang ada salahnya juga. Oke teman-teman, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jovisa Talk selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Neni. Terima kasih Kak Dion. Terima kasih. Terima kasih Kak Dio. Terima kasih.